Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Sudah sangat rindu sekali kita semua Kul SIB Philadelphia ingin bertemu dalam ibadah Kul kita ya seperti biasanya. Karena saat-saat ini situasi belum membaik Bapak Ibu, kita tetap melakukan ibadah Kul online seperti biasa yang sekarang kita lakukan. Semoga semuanya dapat mengikuti ya. Saat ini hampir semua orang mengalami dalam keadaan yang tidak baik atau kondisi yang tidak baik karena pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Tapi kita orang percaya harus percaya kepada Tuhan kita adalah sumber pertolongan bagi kita. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber pertolongan bagi kita. Kita ubah Bapak Ibu ketakutan kita menjadi kekuatan ya dari Allah. Di saat kita mengalami khawatir, di saat kita merasa takut hari-hari ini, datang pada Tuhan, ubah ketakutan kita menjadi kekuatan dari Allah. Hidup kita harus lebih semangat Bapak Ibu ya, kita harus lebih semangat dan kita juga bisa membagikan ya, memberi semangat kepada orang lain. Janganlah kita sendiri yang semangat. Kalau kita melihat saudara seiman kita juga, mari beri kekuatan bagi dia, motivasi supaya dia semangat. Kita harus memberi Bapak Ibu ya, bukan hanya memberi secara materi saja ya, tapi kita memberikan suatu semangat yang baru bagi saudara seiman kita, itu menjadi berkat bagi dia Bapak Ibu. Jadilah kita menjadi garam ya dan terang ya. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup orang benar ya. Orang benar seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu biarlah kita ya sebagai orang percaya tadi, orang yang benar harus percaya atas pertolongan Tuhan dan harus menjadi garam dan terang. Amin. Mari Bapak Ibu kita pelajari ya, sebagai orang benar ya, apa yang terus kita lakukan ya di dalam masa yang sulit ini, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Semua mengalami masa yang tidak baik atau masa yang sulit. Jadi apa yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu? Yang pertama adalah sebagai orang benar kita harus terus melakukan ya, mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan ya. Yang pertama andalkan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam kitab ya, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu ya. Kitab Yeremia ya 17 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan, tidak ke siapa-siapa lagi selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara mengandalkan Tuhan, jika saya mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan diberkati Bapak Ibu ya. Mengandalkan artinya menaruh ya, kepercayaan ya, kepada yang menjamin ya, akan kesanggupan, kepada yang kekuatan atau kemampuannya ya, yang menjamin kekuatan atau kemampuannya. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu, yang menjamin ya, dia sanggup memulihkan saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara, dia sanggup membalut luka saudara. Itulah ya Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kepadanya kita menaruh harapan ya, seperti dalam firman-Nya tadi ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita menaruh harapan kita. Kalau kita menaruh harapan kepada dunia, kita akan dibuat nanti kecewa Bapak Ibu ya. Tetapi janji Tuhan ya dan amin ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari ya kita harus ya percaya penuh kepada Tuhan kita ya. Andalkan Tuhan di dalam pekerjaan saudara ya. Di waktu kita bekerja, melakukan aktivitas kita harus mengandalkan Tuhan. Sebagai orang benar harus melakukan ini ya. Sebagaimana dalam firman-Nya Amsal 10 ya, ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan Bapak Ibu ya. Saya bacakan.
Amsal ya 10 ayatnya ke-22 ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Sekalipun saudara bersusah payah, bekerja ya, bekerja dengan sepenuhnya, kerja keras, tetapi jika saudara tidak mengandalkan Tuhan, ya, sia-sialah semuanya itu. Karena apa? Tuhan katakan di dalam Amsal ini, ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak memberkati saudara dan saya, saudara akan menerimanya. Jikalau saudara mengandalkan Tuhan, maka berkat itu akan tercurah, akan turun atas saudara. Jadi andalkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, ya. Jangan kita pikir wah harus kerja siang dan malam membuat kita kaya. Tidak. Kalau Tuhan tidak menginginkannya, maka itu tidak akan jadi, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita ya mengandalkan manusia. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan di dalam hidup orang benar, kita harus juga menjadi orang yang dapat dipercaya, ya. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya Bapak Ibu. Supaya apa? Dalam firman-Nya dalam Amsal ya. Di dalam Amsal 28 di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-20 demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat berkat banyak. Amin. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya. Ini kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Hidup benar kita supaya bisa dapat dipercaya oleh Tuhan dan supaya bisa dipercaya oleh orang lain. Maka berkat itu akan turun atas kita. Dan orang benar juga harus melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Kita harus memiliki roh yang menyala-nyala terus dengan memuji, memuliakan Tuhan, dengan doa dan ucapan syukur Bapak Ibu, ya. Kita harus ya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Mari menjadi orang benar itu tadi harus andalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang benar? Yang kedua, jangan meninggalkan ibadah. Selain kita mengandalkan Tuhan, kita juga tidak boleh meninggalkan ibadah, Bapak Ibu, ya. Ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan ya bakti kepada Allah, ya, yang didasari dengan ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ketaatan kita akan kita tunjukkan kepada Tuhan. Ya, jangan menjauhi ibadah karena sibuk kerja, Bapak Ibu, ya. Jangan menjauhi ibadah karena kecewa pertolongan Tuhan belum datang. Ada lagi, jangan sampai kita menjauhkan ibadah karena iri terhadap orang yang diberkati. Jangan menjauhkan ibadah ya karena sakit hati pada hamba Tuhan. Ada pelayan Tuhan yang membuat hati saudara sakit. Jangan sampai larinya ke ibadah, tinggalkan ibadah. Tetapi marilah kita ya selalu melakukan ibadah kita. Bukti kita menyatakan bakti kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Sebagai orang benar harus hidup ya dengan ketaatan atas firman-firman Tuhan, atas segala firman-Nya yang ada, ya. Firman inilah firman yang hidup, Bapak Ibu. Kita harus menjauhi setiap larangannya. Hiduplah kita di dalam Tuhan. Jangan hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi biarlah kita hidup dalam Tuhan, Bapak Ibu, ya. Saya percaya ya, setiap orang yang taat, ya, orang yang taat beribadah selalu akan mendapat hati yang penuh dengan gembira, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Di saat kita berdoa, ya,
Di saat kita memuji, memuliakan Tuhan, dengan doa-doa kita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Di situ kita rasakan kebaikan Tuhan. Di situ kita rasakan satu lawatan Tuhan. Tuhan jamah hati kita di saat kita beribadah, sehingga timbul semangat baru. Sesulit apapun keadaan kita, kita tidak akan mengingatnya lagi. Karena apa? Kita selalu bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Khususnya dalam kul, jangan tinggalkan ibadah kul online. Jangan tinggalkan ibadah hari raya Minggu, ya. Kan ada selalu dikirim linknya, atau kita selalu buka dari YouTube, Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah lewat jamnya, mungkin kita terlambat, boleh kita buka lagi dari YouTube, kita mengikuti ibadah lagi sesuai jam yang bisa kita pakai pada hari Minggunya. Jangan gara-gara nanti udah jam 7 udah lewat jadi nggak beribadah. Tidak seperti itu. Bisa kita putar kembali firman Tuhan yang dibawakan di situ, Bapak. Jadi jangan tinggalkan ibadah hari Minggu, khususnya juga ibadah kul online ini, Bapak Ibu, ya. Mari sebagai orang benar, hiduplah kita selalu beribadah kepada Tuhan, berbakti pada Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai orang benar kita harus melakukan, ya, apa yang harus terus kita lakukan, yaitu tekun berdoa, ya. Selain dari andalkan Tuhan, jangan meninggalkan ibadah, kita juga harus tekun berdoa. Berdoa terus. Doa adalah napas hidup orang percaya. Saat khawatir datang, Bapak Ibu, kita berdoa, ya. Dan kita terus juga berdoa lagi. Datang lagi kepada Tuhan, berdoa terus. Selamanya kita harus berdoa kepada Tuhan, ya. Sampai kekhawatiran kita berganti menjadi kekuatan dari Allah. Di saat kita berdoa, kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan di saat Tuhan menjawab doa kita, di saat Tuhan berbicara kepada kita, disitulah kita dipulihkan, dikuatkan. Kekhawatiran saudara atas kejadian hari-hari ini, atas apa yang melanda bangsa-bangsa, melanda kita semuanya, termasuk krisis ekonomi, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan pulihkan kita. Amin. Saya percaya, Bapak Ibu, jika masalah saudara berat, perasaan saudara, datang kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Sesulit apapun yang kita alami hari-hari ini, kita selalu mengucap syukur. Di mana kita boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari tekun berdoa. Sebagai orang benar kita harus tekun berdoa, ya. Saya percaya dengan doa-doa saudara, doa-doa saya, kita saling membuat satu rantai doa yang luar biasa di dalam kul. Saudara mendoakan saya mendoakan saudara, demikian juga ke yang lainnya. Bahkan kita mendoakan yang di luar daripada kul kita, yaitu doa syafaat kita. Itu satu kekuatan buat kita. Itu satu yang disenangi oleh Tuhan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, mari kita selalu tekun untuk berdoa. Amin. Jadilah orang percaya, Bapak Ibu, ya, yang tangguh, ya, yang kuat, memiliki iman yang kuat, Bapak Ibu, memiliki iman yang kuat, ya. Hari-hari ini kita harus, ya, dari ketakutan kita harus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Di saat kekhawatiran datang, mari miliki iman yang kuat, ya. Dan pegang erat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, agar kita tidak salah melangkah. Amin. Di saat kita pegang erat firman Tuhan, kita tidak akan salah melangkah. Karena apa? Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Artinya Tuhan yang menuntun kita melalui firman-Nya. Amin. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa saya bagikan pada malam hari ini di dalam kul kita. Biarlah semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, kita tutup ibadah kita. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Nya Tuhan. Kami bersyukur Bapa segala berkat kasih anugerah-Mu di malam hari ini Tuhan. Kami rasakan di mana kami boleh berada Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah kul kami.
Kami merasakan sukacita, damai sejahtera, bahkan Tuhan satu kekuatan yang baru, semangat yang baru itu yang kami rasakan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan dari Allah begitu luar biasa menguatkan kami, menguatkan iman kami semakin teguh Tuhan, dan kami selalu percaya Tuhan selalu ada bagi kami di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, bahkan keadaan yang tidak baik yang kami hadapi hari-hari ini. Apapun pergumulan kami, pribadi kami percaya Tuhan tolong kami, Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami semua jemaat Cool SIB Philadelphia, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai orang tua. Tuhan berkati semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan, yang hilang harapan Tuhan berikan harapan yang baru. Janji-Mu baru selalu baru bagi kami, dan dimensi yang baru Engkau berikan bagi kami di tahun ini Bapa. Di akhir tahun ini kami percaya ada mujizat kesembuhan, ada mujizat berkat yang berkelimpahan bagi kami. Tuhan sediakan selalu yang terbaik bagi kami. Tuhan berkati semua keluarga besar kami, istri, suami, anak, bahkan Tuhan Engkau berkati kakek nenek, Tuhan berkati semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa kami, bahkan lingkungan kami, gereja kami. Tuhan berkati semua para hamba Tuhan yang melayani, berkati Bapa. Terima kasih Bapa, khususnya kami sebagai pengurus Cool, berkati kuatkan kami agar kami selalu tetap teguh Tuhan untuk melayani, memberikan terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami dari segala dosa kami, kekurangan kami, kuduskan, sucikan kami, layakan kami untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat.